Shalom rakyat Papua yang Tuhan kasihi dan cintai. Perkenankanlah saya pada pagi ini menerangkan kembali tulisan Pastor Ishak Samuel Kenye yang ia berdiri di tugu peringatan atau tugu berdiri di atas batu di Wasior. Ini ada tertulis sini. Dari atas batu ini Kenye mengatakan, di atas batu ini saya meletakkan keberadaban umat Papua. Sekalipun orang pintar memiliki ilmu, kepandaian dan marifat yang luar biasa, tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Sekarang marilah kita ikuti apa yang dikatakan Ishak Samuel Kenye di atas batu di Wasior. Itu suatu pertanda bahwa masa depan umat Papua adalah umat daripada Kristus. Sehingga kemerdekaan yang dicita-citakan oleh umat Papua akan diantar dan akan diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada umat yang dia kasihi dan cintai, yaitu umat Papua yang mendiami Pulau Cendrawasih, yang mulai dari Sorong sampai di Pegunungan Bintang-Bintang, dan dari Pulau Biak sampai di Pulau Adi. Kenye mengatakan ini berarti bukan orang di dalam negeri yang bawa merdeka. Ingat, orang Biak yang pertama-tama Tuhan percayakan Injil kepada mereka, sehingga mereka menginjili seluruh pulau Papua, baik di pesisir pantai, di lembah-lembah maupun di pegunungan-pegunungan, di mana Injil telah mencapai keseluruhan pulau Papua ini, di mana Rumbiak, Ruben Pendeta Rumbiak, ketika ia berada di Danau Ayamaru, ia menyeberang Danau Ayamaru yang begitu lebar itu, ia jalan di atas air. Ini membuktikan bahwa masa depan orang Papua ini terletak kepada mujizat pertama yang dilakukan Ruben Rumbiak di Danau Ayamaru. Berarti marilah kita telusuri cerita ini sebagai berikut. Ketika pergolakan terjadi, maka saya selaku pejuang pertama yang berjuang dalam fisik, mulai dari Kebar tanggal 26 Juli 1965 sampai dengan 28 Juli 1965 di Arfai, Manokwari, mengatakan kebenaran ini kepada mereka supaya kamu mendengar kebenaran, yaitu Tuhan memberkati mereka yang lari dari tanah air ke luar negeri, karena sudah tertulis dalam seruling emas nomor 1 ayat 3. Ke benua yang jauh darimu tercere berei, ku mengembara lihat negara yang ganjil permai. Yaitu Tuhan berkati mereka, memberkati kita yang keluar dari tanah air. Kita bikin peristiwa 65, tapi kita tidak tinggal diam. Kita berusaha terus agar apa yang kita idam-idamkan dan perjuangkan mesti tercapai. Karena menurut seruling emas nomor 42, Selemas 42 mengatakan bahwa 2 orang mengembara sekeliling teluk, yaitu rakyat dan bangsa Papua yang berjuang dalam negeri, tidak akan dapat pengakuan internasional. Ingat baik-baik, peristiwa baru-baru ini sangat mengerikan.
di mana seluruh pelosok, kabupaten, desa, sampai kampung kecil-kecil semua demonstrasi. Tapi mengapa tidak ada pengakuan? Karena sudah ada tertulis di sini. Rakyat dan pemimpin Papua. Tapi pemimpin Papua ada piara kera. Dan rakyat pikul beban dan piara babi dan suling. Inilah yang tanda bahwa berjuang di bawah kedaulatan Indonesia tidak ada pengakuan terhadap kemerdekaan yang kamu cita-citakan. Sekarang kamu hanya mendukung West Papua New Guinea National Congress. Itulah satu-satunya kamu akan merdeka. Kamu akan mendukung Michael Fernando Karet sebagai pemimpin nasional Papua Barat dan mendukung proklamasi 27 November 1997 di Eropa. Karena peristiwa hukum terjadi di Eropa. Baca buku Jubileum yang ditulis Pendeta Philip Errari. Ia menulis dalam buku ini bahwa Drogleva, profesor dari Belanda, menurut sejarah yang dia susun, dia temukan arsip-arsip itu hanya di Amerika Serikat, di Belanda, dan di PB, dan narasumber lainnya yang dia temukan di Papua maupun di Belanda. Jadi peristiwa hukum tidak terjadi di Jakarta, tidak terjadi di Papua, tidak terjadi di Pasifik. Sehingga kamu berjuang di Pasifik, atau berjuang di Papua, atau berjuang di Jakarta, tidak ada peristiwa hukum terjadi di situ. Semua peristiwa hukum terjadi di Amerika Serikat, terjadi di PB, sehingga semua ini ada di PB. Makanya proklamasi yang kami umumkan di kantor Presiden Eropa Parlemen, itulah yang menjawab peristiwa hukum ini. Kamu dengar atau tidak? Tapi besok saya bawa merdeka. Baru kamu kaget. Dan baru kamu marah. Baru kamu iri. Sekarang percayalah kepada Tuhan. Buangkan iri hati. Buangkan semua benci. Buangkan semuanya. Dan marilah membangun diri di dalam Kristus. Marilah berdoa setiap saat. Supaya Tuhan Yesus dengar doamu. Dan menjawab keinginanmu. Yaitu kamu merdeka dan berdaulat. Dukunglah proklamasi 27 November supaya kamu merdeka. Proklamasi 27 November ini telah didukung oleh Dewan Gereja Papua New Guinea dan Dewan Gereja Pasifik dan Dewan Gereja sedunia. Sehingga Dewan Gereja Pasifik pernah bawakan masalah ini di Pulau Bali. Di Pulau Bali. Dewan Gereja Papua New Guinea pernah bawakan masalah ini di Pulau Bali. Kamu baca Jubileum yang ditulis oleh Pendeta Errari. Errari telah mengatakan begini. Dia mengatakan begini. Laporan yang saya sampaikan kepada Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka pada tanggal 25 September 1998 disaksikan oleh Mayor Jenderal Sintok Penjahitan. Dan akhirnya tim 100 tanggal 26 Februari 99 tiba di Jakarta. Dan mereka bertemu dengan Presiden B.J. Habibie. Tapi mereka minta kemerdekaan 1 Desember. Itulah salah mereka. Sekarang renungkan dan ingat yang hari ini saya katakan. Mengaku 27 November, maka kamu akan merdeka dan berdaulat sebagaimana bangsa Indonesia berdaulat dari Aceh sampai Ambon. Bukan Papua. Papua tidak termasuk dalam pengakuan 1949. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia hanya mulai dari Ambon, dan mulai dari Aceh sampai Ambon, tidak termasuk Papua. Jadi kami tetap merdeka berdasarkan hukum-hukum internasional. Kalau hukum nasional kamu tidak temukan, tapi di hukum internasional
Catatan Belanda sampai hari ini masih ada bahwa dia tidak mengaku Papua Barat masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia hanya sebagai mandataris pembangunan, bukan penyerahan kedaulatan, penyerahan administrasi Papua saja yang ke Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan penuh supaya dia menjajah Papua. Tidak, penyerahan administrasi. Dia jalankan administrasi sampai selesainya perang dingin, maka Amerika akan bawa kami kembali. Maka kemerdekaan kami ini ada di Amerika Serikat, yaitu dukung proklamasi 27 November. Itulah kemerdekaan bagi kamu. Saya ini seorang yang menerjemahkan apa yang ditulis Pendeta Isaac Samuel Kenyie. Isaac Samuel Kenyie menurut KKI, kamu tanya pendeta-pendeta KKI. Dorang sanjungkan dia, akungkan Isaac Samuel Kenyie. Sekarang dengar dia punya cerita hari ini yang saya terangkan kepada kamu. Merdekanya datang dari luar negeri, bukan datang di dalam negeri. Dengar baik-baik dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kamu merdeka sejalan dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang mendengar dan menyimpan perkataanku di dalam hati mereka. So, mereka akan menjumpai saya ketika saya buat merdeka dan tiba di mata kalian, dan kamu akan berbicara-bicara dengan saya. Sudah dengar apa yang saya pesan lewat interview saya lewat mobile. Kalau siapa yang dengar, dia datang dan tanya saya. Yang telah dengar, datang tanya, saya usir keluar. Terima kasih. Tuhan berkati. Tanah ini Tuhan sudah berkati sejak 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam. Saya sebagai anak dari Manokwari merasa bangga kalau Tuhan memerdekakan bangsa sesuai dengan Injil 5 Februari 1855. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serukan untuk para pendeta-pendeta di Papua Barat, KKI, supaya berdiri dan keadilan harus ditegakkan di tanah Papua. Yaitu kamu sudah sampaikan, kami sudah sampaikan di Pulau Bali, tapi tidak ada yang datang menemui kami. Tanya di mana kan hari pembaca ilham itu, kami mau ketemu dia, supaya tanya dia tentang kemerdekaan Papua Barat. Pernah saya katakan sama Mote dan Markus Aluk di Port Moresby, kamu ke MSC, nanti kamu tidak dapat hasil. Kalau tidak dapat hasil, kembali tanya saya. Tapi do anggap saya ini orang kampung. Jadi don tidak mau datang tanya sebab don sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu ilmu saja. Tapi ilham ini kamu tidak tahu. Hikmat Allah ini kamu tidak ada, nol besar. Sekolah-sekolah yang di Papua itu baru-baru berkolak hebat-hebat. Kampus sekolah tinggi itu ada di mana? Sekarang datang dengar sama orang kampung ini supaya kamu merdeka. Terima kasih banyak. Tuhan kiranya memberkati kamu, memberkati mereka yang dengar. Kiranya roh Allah yang menerangkan ini sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya ke telinga Anda sekalian dan ke dalam hati kamu, supaya kamu mengerti maksud-maksud luhur dari Allah yang ditulis Isaac Samuel Kenyie kepada bangsa Papua. Terima kasih, Tuhan berkati.